Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Legenda Manchester United, Paul Scholes, mengakui bahwa dirinya mulai meragukan kualitas Ralf Rangnick sebagai manajer interim Setan Merah. Setelah resmi menggantikan Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer MU, kinerja Rangnick cukup bagus di mana dirinya mampu memberikan hasil positif. Meski penampilan tim masih belum maksimal, tapi belakangan inkonsistensi performa MU kembali kumat dan membuat frustasi para penggemar Setan Merah. Scholes menilai penunjukan Rangnick sebagai manajer baru MU dinilai kurang tepat. The Devils seharusnya dilatih oleh pelatih kelas dunia. Salah satunya adalah Antonio Conte. Patrice Evra mengatakan bahwa setidaknya ada 2 pemain yang merupakan seorang homoseksual di setiap klub sepak bola. Hal tersebut diyakini oleh mantan pemain MU yang mengungkapkan ada beberapa pemain gay yang terbuka kepadanya selama masih berkarir di sepak bola profesional. Evra mengatakan bahwa kepribadiannya yang terbuka dan pengertian membuat para pemain tersebut tak keberatan untuk bercerita kepadanya. Akan tetapi, memang ia mengakui bahwa lebih banyak pemain yang memiliki pandangan tidak sama dengannya. Eric Cantona mengecam perlakuan Qatar kepada para pekerja pembangunan Stadion Piala Dunia 2022. Legenda MU itu berikrar tak mau menonton turnamen akbar tersebut. Apa yang dikatakan Cantona memang benar. Berbagai pelanggaran HAM kepada para pekerja dituding dilakukan Qatar selama pengerjaan proyek tersebut. Mulai dari tak diberikan gaji dan fasilitas yang layak, hingga tingginya kematian di tempat kerja. Cantona menjadi sosok yang vokal terkait persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022. Dia menilai Qatar sudah melakukan hal yang mengerikan kepada para pekerja. Arsenal berencana rekrut striker Fiorentina Dusan Vlahovic. Andai gagal, The Gunners sudah punya rencana cadangan. Dominic Calvert-Lewin, penyerang tengah Everton, dikabarkan masih diminati manajer Mikel Arteta. Pemain Real Sociedad, Alexander Isak, juga masih masuk dalam daftar buruan The Gunners. Penyerang berusia 22 tahun itu dinilai punya potensi. Dan terakhir, Jonathan David, penyerang Lille yang juga lagi mencuri perhatian dan masih berusia 21 tahun. Jonathan David sudah mencetak 12 gol dari 19 laga di Liga Prancis. Real Madrid memastikan tiket ke final Piala Super Spanyol 2021-2022. Los Blancos menaklukkan seteru abadi Barcelona 3-2 dalam duel semifinal bertajuk El Clasico di King Fahd International Stadium, Riyadh, Arab Saudi 13 Januari 2022. Usai melewati pertandingan melelahkan dan lolos ke final, juru taktik Madrid Carlo Ancelotti buka suara. Ia pun membongkar kunci sukses tampil agresif. Saya pikir tim siap untuk pertandingan ini. Menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Kami sangat efektif di awal dan dalam serangan balik. Karim Benzema kini jadi tulang punggung Real Madrid. Sejak Ronaldo pergi, dialah yang menjadi motor serangan tim. Capaian sang bomber di Madrid pun tidak main-main. Semua trofi kelas 1 berhasil dia menangkan. Dan musim ini dia dinobatkan sebagai kapten tim. Akan tetapi, legenda Prancis Marcel Desailly menilai penggawa Blues belum diakui sebagaimana mestinya. Padahal menurutnya, Benzema harusnya mendapatkan apresiasi lebih. Desailly punya alasan kuat mengatakan hal tersebut sebab Benzema adalah pencetak gol ulung dan kerap jadi pembeda di lapangan. Melansir Football Oranje, pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan Juventus tertarik untuk mengontrak Memphis Depay dengan status pinjaman dari Barcelona. Juventus membutuhkan penyerang baru setelah Federico Chiesa absen selama sisa musim ini karena cedera ligamen. Juventus dilaporkan akan menghubungi Barcelona dalam beberapa hari mendatang dengan membawa tawaran. Barcelona sendiri mungkin tergoda untuk melepas pemain internasional Belanda itu setelah kedatangan Ferran Torres dan kembalinya kebugaran Ansu Fati.
Super agen sepak bola terkenal Mino Raiola telah dirawat di rumah sakit di Milan dan telah menjalani operasi darurat pada Rabu sore. Perwakilan pemain-pemain kelas dunia seperti Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, dan Paul Pogba ini harus dioperasi di rumah sakit San Raffaele di Milan karena masalah yang berkaitan dengan berat badannya. Menurut Marca, pria berusia 54 tahun itu akan tetap berada di bawah pengawasan medis, dengan menambahkan bahwa operasi tersebut memerlukan anestesi. Diogo Godin secara resmi telah mengakhiri kontraknya dengan Cagliari dengan persetujuan bersama dan sekarang akan bergabung dengan Atletico Mineiro. Pemain Uruguay ini telah dikeluarkan dari skuad setelah disebut sebagai salah satu pemain yang tidak lagi diinginkan di klub pada bulan Desember. Bek yang akan berusia 36 tahun bulan depan itu akan membuat langkah berikutnya di Brasil bersama Atletico Mineiro. Ini adalah kembalinya Godin ke Amerika Selatan yang telah berada di Eropa sejak meninggalkan Nacional de Montevideo ke Villarreal pada 2007. Fans Real Madrid seperti belum bisa melupakan Cristiano Ronaldo sebab fans Los Blancos masih meneriakan siu yang merupakan selebrasi khas Ronaldo di laga Piala Super Spanyol 2021-2022 melawan Barcelona di King Fahd Stadium, Arab Saudi. Dalam video singkat berdurasi 6 detik, penonton pada laga itu yang menempati tribun dekat gawang beraksi dengan melakukan selebrasi siu Ronaldo. Laga itu sendiri menjadi milik Madrid usai menang atas Barca dengan skor 3-2. Liverpool harus rela bermain imbang lawan Arsenal dengan skor 0-0 pada laga leg pertama semifinal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2022. Bertanding di Anfield, Liverpool sebenarnya unggul ball position 77%. Mereka juga unggul jumlah pemain setelah Granit Xhaka di kartu merah di menit ke-24. Namun The Reds tak mampu memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan. Laga leg kedua akan dimainkan di kandang Arsenal pada pekan depan. Athletic Bilbao sukses menyingkirkan Atletico Madrid pada laga semifinal Piala Super Spanyol di Stadion Raja Fahd, Arab Saudi. Atletico Madrid lebih dulu unggul berkat gol bunuh diri kiper Unai Simon di menit ke-62. Namun, Bilbao berhasil comeback berkat gol dari Yeray Alvarez di menit ke-77 dan Nico Williams di menit ke-81. Kemenangan Bilbao ini membawa mereka ke final dan akan menantang Real Madrid pada Senin 17 Januari. AC Milan bertarung selama 120 menit untuk menundukkan Genoa 3-1 dalam duel 16 besar Coppa Italia 2021-2022 di San Siro, Jumat 14 Januari. Milan kecolongan lebih dulu melalui gol Leo Ostigard di menit ke-17. Oliver Giroud lalu berhasil menyamakan keadaan berkat golnya di menit ke-74. Rossoneri memastikan kemenangan di masa extra time lewat gol Rafael Leao dan Alexis Saelemaekers. Pada laga lain malam tadi, Fiorentina menang 5-2 atas Napoli. Cristiano Ronaldo menegaskan dirinya tidak bisa menerima jika Manchester United finish di luar 3 besar Liga Premier Inggris musim 2021-2022. Kapten timnas Portugal itu menyadari betapa sulit bagi Manchester United untuk menjuarai gelar Liga musim ini. Oleh karena itu, dia ingin MU minimal finish 3 besar. Saya tidak ingin berada di sini untuk menempati posisi ke-6, ke-7, atau posisi 5. Saya di sini untuk menjadi juara, untuk bersaing, ucap Ronaldo. Penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo yang kini berusia 37 tahun mengisyaratkan bahwa dirinya belum memikirkan untuk gantung sepatu dalam waktu dekat. CR7 mengaku membuka kemungkinan bermain sepak bola hingga usia 42 tahun, namun dengan satu syarat. Syarat itu adalah tergantung dengan mentalnya. Saat ini, rekor pemain non-kiper tertua Premier League masih dipegang mantan striker MU, Teddy Sheringham di usia 42 tahun 272 hari. Bisakah Ronaldo memecahkannya?
Juventus dikabarkan bisa menjadi pelabuhan baru bagi karir Pierre-Emerick Aubameyang yang masa depannya tengah tidak menentu di Arsenal. Sebelumnya, Aubameyang diasingkan dari skuad Arsenal karena serangkaian pelanggaran indisipliner yang ia lakukan. Bahkan, ban kapten pun dicopot dari lengganya. Aubameyang pun dikabarkan siap hengkang dari Emirates pada Januari ini, dan Juve muncul sebagai salah satu klub yang ikut memantau situasi Aubameyang. Bahkan, Bianconeri menjadikan Aubameyang sebagai target utama mereka sebagai pengganti Chiesa yang cedera. Everton merampungkan kesepakatan peminjaman pemain sayap Anwar El Ghazi dari Aston Villa dengan durasi hingga akhir musim 2021-2022. Pemain berusia 26 tahun tersebut bergabung dengan Everton setelah 3,5 tahun di Villa, di mana dia menyumbangkan 15 gol dan 5 assist dalam 71 penampilan liga. El Ghazi adalah rekrutan ketiga Everton di bursa transfer musim dingin ini setelah bek kiri Vitali Mykolenko dari Dinamo Kiev dan bek kanan Nathan Patterson dari Rangers. Timnas Brasil resmi merilis daftar pemain yang akan bermain di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2022 akhir bulan ini. Salah satunya adalah pemain veteran Dani Alves. Alves sendiri terakhir kali dipanggil pada September 2021 dan dia bermain selama 27 menit di laga lawan Peru. Dalam waktu dekat, Brasil akan berhadapan dengan Ekuador dan Paraguay pada 27 Januari dan 1 Februari 2022. Selecao sendiri sudah dipastikan lolos ke Qatar setelah berada di puncak klasemen dengan raihan 35 poin dari 13 laga. Striker Juventus, Paulo Dybala, tidak akan memperpanjang kontraknya di Juventus yang akan berakhir pada musim panas ini. Pemain asal Argentina itu telah mengadakan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Juventus sejak 2020. Meskipun kesepakatan telah disepakati, namun Juventus dilaporkan telah mengubah ketentuan perjanjian. Situasi itu telah mendorong Dybala untuk membuat keputusan untuk pergi dengan status bebas transfer setelah 7 musim di Turin. Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) sedang menyelidiki insiden di mana wasit Jenis Sikazwe meniup peluit akhir 2 kali selama laga Piala Afrika 2021 antara Tunisia versus Mali. CAF telah mengkonfirmasi bahwa mereka mengumpulkan laporan ofisial pertandingan dan akan meneruskannya ke badan terkait. Sikazwe sebenarnya merupakan wasit yang berpengalaman di mana ia sempat memimpin laga di final Piala Afrika 2017 antara Kamerun dan Mesir, di final Piala Dunia antar klub 2016, dan 2 pertandingan di Piala Dunia 2018. Namun pada tahun 2018, ia sempat diskors oleh CAF setelah di pertandingan Liga Champions Afrika. Arthur Melo dikabarkan telah menyepakati peminjaman ke Arsenal hingga akhir musim 2021-2022 ini. Dilansir Football Italia, pihak Arsenal akan menutupi sepenuhnya gaji Arthur selama periode itu dan mereka memberi Juventus biaya untuk peminjaman. Dengan perkembangan situasi ini, Juventus tampaknya harus segera mencari pengganti dan bidikan mereka diyakini adalah Ruben Loftus-Cheek. Sejauh musim 2021-2022 ini, Loftus-Cheek tampil 20 kali untuk Chelsea di pertandingan kompetitif. Leonardo Bonucci lolos dari skorsing usai ribut dengan staf Inter Milan di Piala Super Italia. Namun, Bonucci tetap harus membayar denda 10.000 euro atau 164 juta rupiah. Seperti diketahui, Bonucci mendorong staf Inter Cristiano Mozzillo pada menit-menit akhir Inter kontra Juve kemarin. Bonucci mengklaim bahwa dia kesal dengan Mozzillo yang merayakan gol Sanchez secara berlebihan. Menurut laporan, Bonucci sampai berteriak, "Saya bunuh kamu," ke Mozzillo. Hasil pemeriksaan penyidik federal, Bonucci dianggap tidak melakukan kesalahan berat dan hanya disangsi denda. Barcelona harus menurunkan pemain mereka yang patah tangan. Ronald Araujo demi menghindari malu saat melawan Real Madrid. Sepanjang tampil melawan Madrid, Araujo bahkan masih mengenakan perban pada tangan kanannya. Namun, sang bek tengah mampu tampil penuh dan bahkan tidak digantikan pemain lain
saat babak tambahan waktu. Di tengah kondisinya yang saat ini masih terlilit cedera, Araujo memenuhi tugasnya menjadi salah satu andalan jantung pertahanan Barca. Barca memang tengah mengalami krisis hingga harus menambal tim dengan pemain yang baru menjalani operasi. Paris Saint-Germain kemungkinan besar masih belum bisa diperkuat Lionel Messi dalam waktu dekat. Pasalnya, Messi mengakui ia masih butuh waktu untuk pemulihan setelah terpapar COVID-19. Seperti diketahui, Messi terdeteksi positif COVID-19 pada Minggu 2 Januari 2022. Kondisi ini membuat Lapulga menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Argentina. Pada Kamis 6 Januari, PSG memberikan pengumuman resmi bahwa Messi telah dinyatakan negatif COVID-19. Meski demikian, ia tampaknya masih butuh waktu buat bisa bermain bersama PSG. Bintang Kolombia James Rodriguez menyelamatkan nyawa lawan Ousmane Coulibaly yang terkena serangan jantung saat laga Al Rayyan melawan Al Wakrah pada lanjutan Liga Qatar Sabtu 8 Januari. Saat laga berjalan 42 menit, bek 32 tahun itu tiba-tiba terkapar di bawah mistar gawang saat ingin mengantisipasi tendangan James. James menjadi salah satu orang pertama yang menghampiri Coulibaly dan memberi pertolongan pertama sebelum tim medis datang. Kamerun berhasil melanjutkan tren positifnya pada Piala Afrika 2021 usai meraih kemenangan telak di matchday kedua. Kamerun sukses membantai Ethiopia dengan skor telak tanpa ampun 4-1 Kamis 13 Januari. Priskar Toko Ekambi dan Vincent Abubakar berhasil membuat Kamerun menang dengan skor meyakinkan atas Ethiopia. Kamerun memimpin grup A dengan poin sempurna dari 2 laga dan memastikan satu tempat di babak 16 besar. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!